warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semuanya tampak sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Ami di sini. Kita akan belajar pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar mengenai Sunan Kalijaga dan perannya dalam menyebarkan agama Islam, yaitu pada bab ke-6 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmin. Amin. Baik, di sini kita akan belajar mengenai Sunan Kalijaga. Pertama kita akan belajar tentang biografinya, lalu tentang peranannya dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, kita akan belajar mengenai biografi Sunan Kalijaga. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga merupakan putra temunggung Wali Tikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambungan silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah SAW. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawangarung, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni dan budaya. Lalu selanjutnya yaitu ada masa remaja Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Di usia remaja, Raden Syahid itu ahli dalam ilmu silat. Dan saat masa remaja, Raden Syahid itu memulai banyak kontroversi atau menuai banyak pertanyaan dari masyarakat karena Raden Syahid adalah putra bangsawan, tetapi dia bergaul dengan rakyat jelata atau rakyat biasa. Saat dia bergaul dengan rakyat biasa, dia menyaksikan para pejabat melakukan tindakan korupsi, yaitu mengambil umpeti dari rakyat atau pajak. Melihat hal tersebut, Raden Syahid merasa marah dan juga merasa tidak adil, sehingga Raden Syahid mengambil paksa sebagian harta mereka dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Hal yang dilakukan Raden Syahid tersebut diketahui oleh ayahnya, sehingga ia diusir dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Di sana Raden Syahid dikenal dengan julukan Lokajaya. Selanjutnya, perubahan drastis dari pribadi Sunan Kalijaga yaitu saat beliau merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Melihat aksi ini, Sunan Bonang menyayangi aksi Raden Syahid tersebut yang memberi rakyat jelata dari hasil pengambilan paksa orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasihatinya, yaitu bagai berwudu dengan air kencing. Maksudnya, tindakan yang berniat baik tapi dilakukan dengan perbuatan kotor, maka tindakan tersebut tetap bernilai kotor atau tidak baik. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Syahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha menjadi manusia yang agung sampai diangkat menjadi salah satu dari anggota Wali Songo. Lalu selanjutnya ada perjalanan dakwah Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Nama Sunan Kalijaga itu diambil saat Sunan Kalijaga melakukan perjalanan dakwah bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Ia atau Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, yaitu berada di Melaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun di Cirebon. Setelah melanjutkan dakwahnya kembali, mula-mula Sunan Kalijaga menyamar sebagai marbot di Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah beliau bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian menikahnya dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Zainab yaitu seorang putri dari Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Memiliki putra bernama Watiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung
dan Sunan Panggulah, yang kemudian hari akan melanjutkan dakwah Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di desa Kadilangu, Kota Demak. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang berusia lanjut. Beliau mengalami 3 zaman sekaligus, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Majapahit dan menjadi penasihat dalam kebijakan para sultannya. Lalu selanjutnya, bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Apa saja sih strategi yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Pada masa kerajaan Majapahit, pertunjukan wayang itu berkaitan dengan kegiatan agama Hindu-Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Melihat hal tersebut, Sunan Kalijaga memiliki ide, yaitu bagaimana bila berdakwah menggunakan wayang. Akhirnya, Sunan Kalijaga mengajak berdiskusi para Sunan Wali Songo yang lainnya untuk meminta izin apakah berdakwah menggunakan wayang itu bisa dilaksanakan atau tidak. Akhirnya, para Wali Songo memperbolehkan berdakwah dengan wayang, tetapi dengan ketentuan yaitu: pertama, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai dengan zaman. Yang kedua, bentuk wayang yang awalnya berupa arca-arca harus diubah. Yang ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Yang keempat, cerita wayang yang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Yang kelima, pagelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara yang sopan dan jauh dari maksiat. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan warga yang ingin melihat pertunjukan dalangnya, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat, tidak dipungut biaya sama sekali. Salah satu contoh perubahan cerita yang diterapkan Wali Songo yaitu cerita-cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah Nabi Adam. Lalu tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kapitayan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Dengan keterampilan Sunan Kalijaga dalam berdalang, membuat Islam berkembang sangat pesat di Nusantara. Yang kedua yaitu ada mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Yang pertama ada wayang itu sendiri yang tadi kita jelaskan, mengubah cerita wayang menjadi cerita-cerita Islami. Yang kedua ada gamelan. Gamelan ini digunakan untuk mengiringi berdakwah menggunakan wayang. Yang ketiga ada tembang suluk. Tembang suluk merupakan tembang Jawa yang berisi ajaran akidah. Yang ketiga ada tembang suluk. Tembang suluk ini berupa ajaran Yang ketiga ada tembang suluk. Tembang suluk merupakan tembang Jawa yang berisi ajaran akhlak Islam. Takwa, akhlak, akidah. Yang ketiga ada tembang suluk. Tembang ini berisi tentang ajaran-ajaran akidah dan akhlak. Yang keempat ada tembang dolanan. Raden Said atau Sunan Kalijaga menciptakan tembang dolanan yaitu yang populer berupa lir-ilir. Terus selanjutnya yang kelima akulturasi arsitektur, yaitu yang terjadi pada pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu pada atap Masjid Agung Demak itu dibuat 3 lapis sebagai akulturasi dari agama Hindu atau budaya Hindu. Lalu yang keenam yaitu alat-alat pertanian. Sunan Kalijaga menciptakan alat-alat pertanian berupa pacul dan juga luku. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kita nyanyi lagu lir-ilir terlebih dahulu? Oke? Tak ijo royo-royo tas senggot
semua ya ternyata lagunya. Sekarang setelah kita mempelajari tentang biografi dan peranannya Sunan Kalijaga, apa aja sikap positif yang dapat kita ambil dari pribadi Sunan Kalijaga tersebut? Iya, bagus. Yang pertama ada tekun, istiqomah, dan toleran. Sunan Kalijaga merupakan sunan yang berusia lanjut atau sunan yang mengalami 3 generasi kerajaan sekaligus. Dalam mengajarkan agama Islam, beliau sangat tekun, istiqomah, dan sangat toleran. Toleransi yang diwujudkannya yaitu dengan menyebarkan agama Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan akulturasi wayang. Yang kedua, Sunan Kalijaga merupakan seniman yang kreatif dan mempunyai banyak ide dan gagasan. Salah satu ide dan gagasannya itu menciptakan pacul dan juga luku untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola persawahan. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami semua materi dengan baik dan juga jelas. Bila ada yang kurang paham, bisa direview lagi videonya, bisa diulangi lagi videonya, atau bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar. Lalu untuk bahan evaluasi, apakah benar-benar sudah paham atau belum? Di sini Ibu sediakan beberapa pertanyaan, silakan untuk dijawab sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.